Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Bawi Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan dengan NIM 0510471915. Jadi sini saya akan memulainya untuk tugas ketiga nih, atau tugas terakhir dari tugas dari matkul itu, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi tugas itu diperintahkan untuk mengulangi program Java yang kemarin, yang tentang golongan kerja dan jam lembur itu, namun kali ini menggunakan array. Saya juga pernah membuat program dengan array, sangat mengerjakan tugas struktur data kalau tidak salah. Jadi sepertinya saya akan mulai. Pertama-tama mari kita ketik dulu import Java util scanner. Ini maaf, saya pakai yang gini dulu. Scanner. Jika dirasa dilihat di video agak nge-lag, itu mohon maaf ya. Saya itu laptop ini laptop yang lama, bukan laptop yang baru. Laptop yang barunya sedang dipakai, jadi saya cuma bisa pakai yang laptop yang ini. Mohon dimaklumin. Public class tugas 3. Ya, di sini saya sudah membuat nama tugas 3 ya. Ini sesuai dengan folder saya. Jadi mari kita lanjutkan lagi ke public static. Kurang maju tuh. Nah, oke, kita lanjut. Ini seharusnya nih ini agak kejauhan. Ntar saya hapus dulu, kayaknya ada salah ini. Import Java util scanner. Nah, kenapa scanner kalau public class ini kayaknya di keluar. Ini ada public string, itu ada scanner. Input new scanner. Lalu sistem. Ini kipas angin saya agak ganggu soalnya.
masih rekam kan? Oke, lanjut lagi. Sini kita kelang ada sistem outprint, terus kita masukkan golongan tim panas. B dan C. Lalu ini nah kayak gitu kira-kira. Ini lagi bawahnya ada char, lalu golongan lalu input. Golongan input next, atau uppercase. Oke, jadi setahu saya to uppercase ini kalau nggak salah untuk apa itu, kalau kita di sini kan ada A, B, C, C itu huruf besar kan, huruf kapital. Nah kalau pakai to uppercase ini ya gak perlu lagi dipakai huruf kapital aja kan, ini bisa pakai huruf kecil juga. Nanti saya contohkan pas sudah di run nanti ya. Lalu kita tambahkan di sini tanda titik petik untuk membuat hilang tanda merahnya. Ini kenapa RSC saya merah gini? Ada masalah. Nah, itu saya atasi nanti aja tuh. Lalu lanjut lagi ke double gaji pokok samaran 0. Lalu ini saya ada yang ketinggalan. Di bawah scatter ini salah ini aja udah salah nih. Apa kataku? Aduh, ini ada yang salah sih ini. Kayak double. Ya lupa di sini tambah double ini. Double, lalu di sini ada gaji. Nah ini itunya nih, arraynya nih. Nah itu kalau nggak salah bentuknya kayak gini. Nah harus ada kayak gitu. Kita masuk ke nominalnya, kalau nggak salah 5 juta gitu ya, 5 juta kalau nggak salah. Nah, terus 6.500.000. lalu yang terakhir 9.500.000. Kayak gini kalau nggak salah tuh. Ya kayak gini kalau nggak salah. Lalu lanjut lagi ke double. Terus lembur. Jadi sini ini untuk arah yang lemburnya ya. Jadi teman-teman kita tambah lagi kayak tadi. Karena sini sifatnya itu kan persenan, jadi harus tambah 0 titik gitu, 0,30 itu kalau persenan. Kalau pertama itu kan 0,30 kan, lalu yang kedua itu 0,32. Ini kalau nggak salah sesuai sama tugas yang kemarin, 0,34
sama 036, dan yang terakhir itu 0,38. Oke, kita tambahin yang ini. Nah, ini baru benar ini, tadi ada yang lupa. Terus booleannya jangan lupa, ini golongan. Ini boolean digunakan untuk golongan yang valid. Sini dibuat true. Sini ada if, kita buat if. Buat golongan tanda kutip 1 A besar, jangan sampai pakai kecil, A kecil ya, itu bahaya kali tuh. Terus di bawah sini kita buat golongan gaji pokok sama dengan gaji gaji 0. Sini. Lalu kita tambahkan tanda kutip sini biar gak merah-merah, itu bahaya kali kalau merah-merah. Terus golongan B, saya lupa, udah if harusnya, gitu. Terus ini golongan ini bukan kutip 2 B. Terus semuanya ada gaji pokok sama dengan gaji 1 kalau nggak salah. Lalu ini nggak dikelang ya, ini aja biar rapet. Mungkin ini video akan panjang banget durasinya, walaupun memang yang namanya program itu ada yang salah ada yang enggaknya kan, apalagi itu. Seharusnya sih kalau saya percepat aja videonya dan penjelasannya di akhir, mungkin videonya akan terasa cuma sedikit durasinya. Cuman saya lebih ingin itu menjelaskan sambil menjalankan tugas kayak gini. Walaupun memang pengalaman saya dalam mengcoding atau programming kayak gini itu agak kurang, tapi lewat sini saya bisa belajar kan sedikit-sedikit. Apalagi Java ini bagus banget karena populer banget. Masih sama seperti tadi. Terus kita buat gaji pokok, gaji 2. Nah kayak gitu. Kalau udah gini kasih ginian biar gak merah-merah, bahaya tuh kalau sampai merah. Else kita tambahin ini. Terus golongan valid sama dengan false. Terus ini tadi bolehnya valid true, kalau bawah ini jadi false ya, itu harus saya notice. Biasanya sebelum praktek saya sudah mencoba terlebih dahulu untuk mengetahui apakah program saya sudah benar atau tidak. Ya bukan itu juga saya agak lancar dalam codingnya, walaupun sambil ngelasin gini ya kadang suka ke distract, jadi gak bisa cepat-cepat banget. Lalu lanjut lagi kita sini pasang kayak gini ya, tanda petik 2 di sistem print out. Biasanya ini muncul di itu
di bagian running. Kadang di bawah itu kan kalau kayak ini masukkan golongan, di situ nanti ada di hasil running itu ada tulisan masukkan golongan. Terus pas masukkan golongan dia lanjut lagi ke itu, ke jam lembur, masukkan jam lembur ya, masukkan jam lembur itu. Oke, kita lanjut aja daripada saya yapping mulu. Golongan tidak valid. Untuk yang false ini golongan tidak valid ini mungkin kita buat misalnya nanti kan ini kita masukin ABC kan, itu kan ini kan yang cuman ABC ini yang ada di inputan. Nah kalau gak ada inputan lain selain ABC ini, maka apa jadinya kalau kita masukin D? Jadi golongan D tak akan muncul dan menghasilkan golongan tidak valid. Dan inilah dia yang akan terprint di akhirnya nanti. Jadi kalau bisa kita katakan kan semua ini akan muncul di hasil runningnya. Jadi kalau nanti kok gak ada golongan validnya ya, kalau gak dicoba D kan dimasukkan golongan ini ya gak akan muncul ini printnya. Lalu lanjut lagi, kenapa saya jelasin kayak gini ya, nanti siapa tahu ada yang nonton. Saya gak prepare video ini karena emang dari dulu saya gak pernah prepare video pelajaran saya. Siapa tahu juga ada yang mau belajar ngoding nanti kan, nonton video saya. Lu lanjut lagi ke golongan valid. Lalu di bawah sini, di bawah ya, kita buat sistem printout lagi, tapi kali ini masukkan jam lembur. Ini maaf banget, keyboard saya ini udah rusak. Tuh yang atas ini kurang K nih, masukkan kayaknya double, masukkan kok kok hapus, aduh kok hapus, kepencet apa gua nih, aku hapus aja dulu lah, ulang lagi aja. Golongan valid golongan valid udah benar. Terus kita buat lagi kayak tadi. Ini kok naik ini. Ini salah. Delete this token. Ini kalau ku delete jadi apa nih? Nambah kan? Kita lanjut lagi, tadi ada problem sedikit. Lanjut lagi ke apa itu, double gansion atau apa? Oh ya, sistem printout tadi. Sistem printout. Lalu sini masukkan jam lembur. Udah benar? Oke, udah benar. Lalu kita masukkan int sini, int jam lembur yang sama dengan input next int. Oke. Di sini ada double gaji lembur.
sama dengan 0. Oke. Ini mungkin kuning-kuning ini kenapa ini? Double gaji 0. Import publikas. Oke. Lalu apa lagi? Double. Ini lagi ke bawah gitu. If lagi ini jam lembur sama dengan 0. Yang ada salah. Ada yang salah. Mana ini? Jam lembur. Nanti jam lembur. Jam lembur. Oke, setelah saya cari tahu ternyata salahnya itu ada di tanda sama dengannya, itu kurang satu. Kalau lihat tadi kan di video kan sebelum saya cari tahu tadi kan ada cuman satu satu sama dengan. Nah jadi dia tuh kayak gini, jam lembur terus 2 gini, nggak merah dia kan, terusnya gitu. Ini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0 kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah itu tuh kalau 0 gini itu artinya dia agak lembur kayak gitu kalau nggak salah. Lanjut lagi LC if masih kayak tadi, ulangin lagi proses yang sama, jam lembur. Tapi kalau ini kalau nggak salah pakai ini untuk bisa deh. Ini 0 terus dan ini N, ini operator N kalau nggak salah. Terus jam lembur ini pakai yang 5 kalau salah, sama dengan 5 gitu. Gaji lembur sama dengan gaji pokok. Ini memang beda sih kalau dibilang sih, kayak kemarin itu kan dia salah satu masukin if-nya, ini kayak dipersikat gitu, kayak A B C. Ini kan gayanya beda banget ini. Itulah mungkin perbedaan array sama if operator biasa kayak kemarin. If sederhana, operator sederhana kan. Kalau yang ini kita disuruh itu kenapa ada yang salah ya? Mungkin enggak ada yang salah. Kita tambahin satu jam lembur -1 gitu tinggal gak ada yang salah itu. Terus lanjut lagi LC if masih ada ini. Terus buat jam nomor lagi, kali ini kalau gak salah itu ada beda lagi tuh. Nah ini ke-5 gitu kalau gak salah itu. Terus gaji lembur
pokok dikali lembur, ini diikut 4 ke situ, terus terakhir LCI. Maaf ya kalau ada suara-suara kayak suara motor atau apa itu masuk, itu karena rumah saya di pinggir jalan, jadinya nggak mungkin nggak masuk suara mobil atau suara anak-anak yang main depan kan, jadi mohon dimaklumin, soalnya saya nggak bisa ngatur orang di depan. Ya, mari kita lanjut lagi. Sistem print out, terus jam lembur. Kalau nggak salah ini artinya, ini kalau yang 4 tadi dia lemburnya lebih dari 5 jam itu artinya. Jadi kayak di sini tadi dia nggak lembur, kalau di sini dia lemburnya lebih dari 5 jam ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Di sini kita masukkan jam lembur. Tidak valid. Jam lembur tidak valid. Kasih titik. Oke, ini kayaknya ada hubungannya kayak ini tadi. Ya. Jadi kemungkinan kalau kita masukin jam lemburnya salah, itu jam lemburnya akan memprint jam lembur tidak valid di run nanti. Jadi pas misalnya kita masukkan golongan A, terus masukkan jam lembur, jam lemburnya salah, itu bakalan muncul kata-kata kayak gini. Nah, di print kata-katanya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Terus sesudah itu kita double di bawah ini. Udah double, terus total penghasilan. Nah, ini kita nginput total penghasilannya ini sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, terus ada kita sistem print out lagi. Sini kita akan membuat print kata-kata untuk total penghasilan ini. Di total penghasilan itu huruf besar gitu, saya kapital ya, itu depannya. RP. Oke, kalau udah kayak gini kita tambahin sini kayak sebelumnya ya. Masih ingat bukan, di materi sebelumnya itu ada tambahan lagi di belakang sini. Lalu terakhir kita tambahin di sini input close. Udah ada ya. Oke, ini udah jadi sih. Cuma kita tes dulu ya, apakah berhasil atau enggak. Karena yang namanya ngoding nggak bisa langsung jadi kalau kita nggak ngerti, lagi kayak gue itu. Tapi kalau ngerasa saya juga pernah sih buat tugas array kayak gini di apa namanya, di mapel struktur data kalau nggak salah. Kita lihat dulu runnya. Waduh, ngelik banget ini. Sini kita diperintahkan untuk masukkan golongan A, B, C ya. Kita pilih A.
Nah ini saya lihat kan ya, tadi saya pernah bilang kalau kita pakai over case itu kita nggak perlu pakai huruf kapital doang, bisa pakai huruf kecil. Saya coba ya. Nah bisa kan. Terus sini kita kalikan itu hasilnya dari golongan A, gaji golongan A nih, gaji pokok dengan jam lembur kedua, maka hasilnya adalah 6.600.000 rupiah. Lalu kita tes dulu apa yang saya ingin buktikan tadi. Kalau A B C D ya, A B C ini kalau kita masukin D bakal muncul golongan tidak valid. Kita ulangi proses runnya. Nah saya coba masukin D ya di start tuh. Golongan tidak valid itu maksudnya. Cuman kalau yang golongan yang gaji ini saya nggak tahu cara tesnya gimana. Coba saya coba dah. 9 okay. Masih yang belum. Itu cara itu gimana ya? Saya mau coba lagi nih. Misal 2 itu A, itu B. Terus sini 4 gitu ya. Saya agak kurang ngerti nih untuk mendapatkan ini. Dan ya sepertinya memang udah benar gini aja sih menurut saya. Oke, sepertinya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.